Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1720. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Penguasa daerah terlarang seperti mereka. Akan tetapi bagaimana mungkin Jenderal Mingyan memiliki air laut mati di tangannya? Ketika Raja Hantu Senming terkejut, dia melihat Jenderal Mingyan yang sedang duduk bersila di sana. Tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat tangannya. Boom! Di depannya seketika serangkaian bola hitam pekat tiba-tiba muncul. Bola-bola ini sebenarnya adalah sumber dari sumbernya, dan setiap bola mengandung sumber kekuatan yang mengerikan. Di bawah dampak air laut mati, bola-bola hitam pekat ini segera melepaskan serangkaian kekuatan unik dan teratur, lalu memperkuat kekuatan Jenderal Mingyan. Apakah ini kekuatan sumber tingkat atas? Dari mana Jenderal Mingyan mendapatkan kekuatan sumber yang begitu kuat? Kata Raja Hantu Senming. Dia terkejut lagi, dan pada saat ini matanya tiba-tiba jatuh pada salah satu bola, dan napas pada bola itu memberinya perasaan yang sangat akrab. Ini, wajah Raja Hantu Senming pun tiba-tiba menjadi sangat marah. Kesuraman meliputi wajahnya dan cahaya dingin yang menyilaukan keluar dari matanya karena dia mengenalinya. Kekuatan asli yang terpancar dari bola-bola ini ternyata adalah serangkaian aura gelap yang menakutkan. Dan aura gelap ini sangat dekat dengan kekuatan aslinya. Tidak, bahkan itu bisa dikatakan persis sama. Perasaan yang akrab itu membuat Raja Hantu Senming langsung mengerti bahwa aturan asli yang terkandung di dalam bola hitam pekat ini pastilah aturannya sendiri. Itu anakku. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba meledak dari mata Raja Hantu Senming. Pada saat ini dia tiba-tiba terbangun. Jenderal Mingyan di depannya sekarang itu kemungkinan besar adalah pembunuh putranya. Ya, itu pasti dia. Tidak ada yang salah dengan itu, kata Raja Hantu Senming. Dia menggertakkan giginya. Jika tidak, dari mana kekuatan asli Senming pada orang ini? Dengan cara ini, kesadaran ilahi dariku juga harus dihancurkan oleh orang ini. Dan sumber ini pasti telah disempurnakan setelah orang ini memusnahkan kesadaran ilahi milikku. Kata Raja Hantu Senming memikirkan ini. Raja Hantu Senming tidak dapat menahan diri lagi, dan dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju Jenderal Mingyan dengan keras. Orang ini telah membunuh putraku, telah menghancurkan kesadaran spiritualku, dan bahkan menyempurnakan asal-usul semuanya untuk meningkatkan kultivasinya. Pada saat ini kemarahan di hati Raja Hantu Senming seperti letusan gunung berapi yang tidak dapat ditekan sama sekali. Cari mati! Boom! Di antara langit dan bumi yang tak berujung, aura Senming atau aura hutan yang menakutkan menyapu seketika berubah menjadi langit hitam pekat dan turun seketika. Pada saat yang sama di langit yang tak berujung, sosok hitam pekat muncul. Sosok hitam pekat ini seolah-olah berjalan keluar dari hutan Senming yang gelap. Dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali, dan dia langsung membanting telapak tangannya ke arah Jenderal Mingyan. Duar! Telapak tangan besar yang mencapai langit jatuh dari kehampaan, dan sebuah rune Dao melonjak di telapak tangan. Setiap rune itu bagaikan planet raksasa dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tiba-tiba muncul di kepala Jenderal Mingyan. Jenderal Mingyan yang sedang menerobos di bawah pun terkejut. Dia menatap telapak tangan besar yang menerjang di atas kepalanya dengan ketakutan dan kemarahan. Boom! Api dunia bawah hitam pekat yang tak berujung meledak dari Jenderal Mingyan, dan seluruh dunia langsung terbakar. Pada saat yang sama, teriakan kaget dan marah bergema di seluruh dunia. Siapa berani menghancurkan terobosanku? Kata Jenderal Mingyan. Api tak berujung seketika bertabrakan dengan telapak tangan hitam pekat yang mencapai langit, dan api yang tampaknya menghancurkan dunia dalam sekejap dengan cepat musnah. Seolah-olah
mereka menemukan sesuatu yang tidak dapat dibakar dan dengan cepat padam seperti rumput yang hanyut tertiup angin. Pemaksaan yang mengerikan langsung menekan Jenderal Ming Yan melalui api yang tak berujung itu. Dengan satu suara klik, sebuah retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada Jenderal Ming Yan. Ketika dia membuka mulutnya, seteguk darah hitam pekat menyembur keluar dan jiwanya menjadi goyah. Wajah Jenderal Ming Yan tiba-tiba menjadi pucat. Dia melihat ke atas kepalanya dengan kaget. Penguasa daerah terlarang mana yang diam-diam menyerangku? Aku adalah salah satu dari 4 jenderal di bawah komando Tuan Dewa Kematian. Yang mulia memiliki hubungan dengan Tuan Dewa Kematian. Apakah Anda ingin menjadi musuh Tuan Dewa Kematian? Kata Jenderal Ming Yan. Musuh dari penguasa makam Dewa Kematian? Jika kamu berani menyentuh anakku dan menghancurkan kesadaran spiritualku, apakah kamu tidak takut menjadi musuhku? Kata Raja Hantu Shen Ming. Suara dinginnya bergema di dunia seperti guntur, dan pada saat yang sama atmosfer Shen Ming yang lebih mengerikan menyelimuti udara dengan cepat berubah menjadi lautan tak berujung menyegel kekosongan dalam jarak 1 juta mil. Membunuh anakmu, menghancurkan kesadaran spiritualmu. Roh kegelapan ini, apakah kamu Raja Hantu Shen Ming? Kata Jenderal Ming Yan mendengar suara gemuruh di langit. Dia sepertinya teringat sesuatu, seolah-olah teringat sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Baiklah, memang kau yang menghancurkan kesadaran kursi ini, kata Raja Hantu Shen Ming. Suaranya marah keluar dari langit. Sosok Raja Hantu Shen Ming seketika mengembun di udara. Matanya dingin menatap Jenderal Ming Yan. Aura hutan yang tak berujung langsung menyelimuti dunia di sekitar dan menekan Jenderal Ming Yan dengan keras. Telapak tangan hitam pekat yang besar memusnahkan api yang tak berujung dan langsung mencengkram Jenderal Ming Yan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Jenderal Ming Yan. Ekspresinya berubah. Dia berjuang keras dan pada saat yang sama dia berkata dengan kaget juga marah. Raja Hantu Shen Ming, jika kamu berani menyentuhku, Dewa Kematian tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata Jenderal Ming Yan. Dia meraung marah dan seluruh tubuhnya berubah menjadi api yang tak berujung. Jenderal Ming Yan melawan dengan panik, akan tetapi dalam hal kultivasi, Jenderal Ming Yan paling-paling hanyalah setengah langkah transenden tingkat 3. Bagaimana dia bisa menahan serangan dari Raja Hantu Shen Ming? Di bawah kekuatan Raja Hantu Shen Ming, Jenderal Ming Yan seperti binatang yang terperangkap dan hanya bisa berjuang keras. Pemilik makam Dewa Kematian. Bahkan jika dia datang sendiri, aku sama sekali tidak takut. Jika kamu berani menghancurkan kesadaran spiritualku, tidak peduli apa latar belakangmu, tempat ini akan menjadi kuburanmu, kata Raja Hantu Shen Ming. Dia menus dingin, wajahnya ganas dan dia sama sekali tidak menahan dirinya. Kamu melihat bahwa dia terperangkap sedikit demi sedikit. Sebuah tekad tiba-tiba muncul di pupil mata Jenderal Ming Yan. Meledak, duar. Napas api yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Pada saat ini Jenderal Ming Yan langsung meledakkan sumber transendennya sendiri. Kamu benar-benar meledakkan kekuatan aslimu sendiri. Wajah Raja Hantu Ming Yan pun berubah. Jenderal Ming Yan ini memiliki temperamen yang sangat kejam. Begitu kekuatan sumbernya diledakkan, maka kerusakan pada sumbernya akan sangat besar dan itu akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Seberapa mengerikankah ledakan dari ahli transenden tingkat 3 setengah langkah dari sumbernya? Aura asli yang berat pun melonjak keluar dan segera sedikit mengejutkan serangan dari Raja Hantu Shen Ming. Tetapi Raja Hantu Shen Ming malah mencibir. Ini konyol, semut belaka. Jadi bagaimana jika kamu meledakkan dirimu sendiri? Jika aku ingin kamu mati hari ini, maka kamu tidak akan selamat. Gemuruh. Semangat Shen Ming yang menakutkan meroket lagi. Raja Hantu Shen Ming, aku akan bertarung denganmu. Dalam ledakan yang tak berujung itu, terdengar suara gemuruh yang putus asa dan saat berikutnya, dari api hitam pekat yang tak berujung itu, sebuah sungai hitam panjang tiba-tiba muncul, memercik. Sungai panjang ini seperti pedang tajam dan menyerang dengan ganas dalam sekejap.
di telapak tangan besar Raja Hantu Shen Ming. Raja Hantu dunia bawah mencibir, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia hanyalah seorang jenderal di bawah komando Dewa Kematian, bahkan belum melangkah ke ranah transenden tingkat 3. Tidak peduli serangan apa yang dia gunakan, mustahil untuk bisa menyebabkan kerusakan pada dirinya. Namun Raja Hantu Shen Ming belum selesai berpikir. Saat itu tiba-tiba ada semburan rasa sakit yang hebat di telapak tangannya. Dan setelah sungai gelap itu mengenai telapak tangannya, terdengar suara robek dan telapak tangan besar yang padat dari sungai panjang ini itu dengan cepat terkorosi. Apa air laut mati? Kata Raja Hantu Shen Ming, ekspresinya berubah drastis. Baru saat itulah dia menyadari bahwa yang muncul sebenarnya adalah aliran air laut mati. Dan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam air laut mati langsung merobek celah di telapak tangannya yang besar. Terlebih lagi niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam air laut mati mengalir langsung ke jiwanya di sepanjang telapak tangannya. Tidak baik, kata Raja Hantu Shen Ming. Dia berteriak marah. Mengetahui betapa menakutkannya niat membunuh dari air laut mati, dia tidak berani ceroboh. Dirinya langsung menempel pada jiwanya dan mengaktifkan roh hutan gelap yang menakjubkan. Langsung membungkus air laut mati dengan napas domainnya. Boom! Niat membunuh yang terkandung dalam air laut mati berdampak pada jiwanya, menyebabkan jiwanya sedikit bergetar. Boom! Dan pada saat ini raungan yang familiar terdengar dan ledakan yang mencengangkan tiba-tiba datang dari tempat Jenderal Ming Yan berada. Mengambil keuntungan dari kecerobohan Raja Hantu Shen Ming. Di saat air laut menghantam, ia menerobos domain absolut Raja Hantu Shen Ming dan bergegas ke arah pegunungan Ridge. Cari mati, biarkan aku menghancurkanmu. Raja Hantu Shen Ming meraung marah. Segera medan ketertibannya tiba-tiba menyapu. Saya melihat semburan api hantu yang tak berujung padam satu demi satu, salah satunya yang tercepat melesat ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Aku menemukanmu. Matilah untuk kursi ini. Sebuah telapak tangan besar muncul di langit dan itu meraih bola api dari kejauhan. Tuan, Dewa Kematian, tolong aku. Ada ketakutan dan kemarahan dalam kelompok api gelap yang meminta bantuan. Boom! Pada saat berikutnya napas kematian yang mengerikan melonjak keluar dari api dunia bawah dalam sekejap. Napas kematian ini begitu kuat sehingga bertabrakan dengan telapak tangan besar Raja Hantu Shen Ming. Dan kedua kekuatan itu meledak dengan ledakan yang mengejutkan. Dalam sekejap, itu saling berdampak dengan cepat runtuh menjadi ketiadaan. Alhasil, Jenderal Ming Yan pun berhasil meloloskan diri. Akan tetapi Raja Hantu Ming Yan tidak terburu-buru untuk memburu Jenderal Ming Yan. Seorang ahli yang bahkan bukan ahli transenden tingkat 3 seperti Jenderal Ming Yan tidak akan lolos dari genggamannya. Dan prioritas utamanya sekarang adalah laut mata air. Raja Hantu Shen Ming memandang sungai panjang laut mata air di depannya dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi fanatisme. Air laut mati ini adalah harta karun besar. Pada saat ini Raja Hantu Shen Ming memandang dengan penuh semangat ke air laut mati di depannya. Air laut mati sangatlah menakutkan dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya itu cukup untuk menghancurkan dunia. Tetapi tidak dapat dimurnikan. Ini adalah aksioma dari tempat yang ditinggalkan, mencoba memahami niat membunuh di dalamnya. Itu memang telah menyempurnakan beberapa niat membunuh di pinggiran laut mati dan memiliki perlawanan tertentu terhadapnya. Tetapi itu hanyalah pemahaman dangkal tentang air laut mati. Itu hanya sekedar perasaan samar, bukan pemahaman sebenarnya tentang hakikat laut mati. Di tanah telantar hanya ada 3 kemungkinan untuk benar-benar memahami sebagian dari niat membunuh di air laut mati. Salah satunya adalah mendapatkan obat-obatan dan harta karun yang menggemparkan dunia yang ditemukan di air laut mati selama ribuan tahun. Lalu menangkap esensi langit dan bumi dan memperoleh kekuatan transformasi. Jika seseorang dapat memperoleh obat tingkat atas dan memurnikannya menjadi ramuan, atau memurnikannya secara langsung, maka akan ada kemungkinan tertentu untuk memahami sebagian dari niat membunuh pada air laut mati. Dan yang kedua adalah membunuh binatang hantu di laut mati.
mendapatkan sumber hantu di tubuhnya dan lalu memurnikannya. Kedua metode ini secara tidak langsung memahami niat membunuh di air laut mati, tetapi ada cara terakhir yang juga merupakan cara paling langsung, yaitu menemukan mata air laut mati. Kekuatan air laut mati di mata air laut mati sangatlah istimewa. Niat di inti air laut mati itu sama, tetapi juga dapat diterangi dan dilepaskan oleh makhluk dunia bawah sampai batas tertentu. Dan ini adalah cara paling langsung untuk merasakan niat membunuh dan memahami air laut mati. Namun, mata air laut mati sebenarnya sangatlah langka. Selama ratusan juta tahun dalam sejarah luas lahirnya tempat terlantar ini, tidak banyak peluang bagi mata sumber air laut mati untuk muncul secara total, dan waktu kemunculannya adalah setiap waktu terbatas. Dan hanya ada segelintir orang yang mampu merasakan niat membunuh di mata air laut mati. Akan tetapi sekarang Raja Hantu Shenming memandangi air laut mati di depannya dengan jantungnya berdetak. Karena dia menyadari ini pastilah air laut mati yang terlahir dari sumber mata air laut mati. Dan jika dia bisa mengendalikan sebidang air laut mati ini, maka dalam perebutan jumlah tempat di kawasan terlarang laut mati ini, dia pasti akan mengungguli master kawasan terlarang lainnya. Ini mempunyai daya tarik yang tak tertahankan bagi dirinya. Biarkan Jenderal Ming Yan itu kabur sebentar dan tunggu aku menguasai air laut mati ini, lalu aku akan menghancurkannya, kata Raja Hantu Shenming. Dia melihat ke arah kemana Jenderal Ming Yan melarikan diri. Raja Hantu Shenming menus dingin. Dia kemudian duduk bersila dan mulai memurnikan mata air laut mati di depan avatarnya. Pada saat ini kehancuran kesadaran dan pembunuhan putranya tidaklah signifikan, dan itu tidak sepenting dari sumber mata air laut mati. Gemuruh dalam sekejap, alam hutan yang menakutkan terbentuk berubah menjadi sangkar, menutupi air laut mati di depannya dengan kekuatan dan mencoba memurnikannya secara paksa. Dan ketika Raja Hantu Shenming mencoba memurnikan air laut mati, saat ini di kejauhan ada kekosongan tersembunyi di luar pegunungan Ridge. Segumpal api gelap tiba-tiba muncul, itu mengembun kembali menjadi sosok Jenderal Ming Yan. Dan kemudian Jenderal Ming Yan memuntahkan seteguk darah sebelum kemudian dirinya bisa berdiri tegak. Jenderal Ming Yan batuk darah. Jenderal Ming Yan batuk-batuk hebat dan napas di tubuhnya hanya tersisa 1/5 dari masa kejayaannya dan nampak dia terluka parah. Jenderal Ming Yan, Anda melakukan pekerjaan Anda dengan sangat baik, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba muncul di samping Jenderal Ming Yan. Dia berkata dengan senyum di sudut mulutnya, merupakan suatu kehormatan untuk bawahan dapat melayani tuanku, kata Jenderal Ming Yan. Ekspresinya memucat dan dia berkata dengan lemah. Kerusakan pada sumber aslinya menyebabkan auranya turun drastis dan transendensi setengah langkah 3 hampir padat sebelumnya. Saat ini itu juga turun drastis. Akan tetapi Qin Chen tidak peduli. Begitu dia mengangkat tangannya, seketika sosok Jenderal Ming Yan menghilang dari tempatnya dan Jenderal Ming Yan kembali dimasukkan ke dalam dunia kacau.